Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Nilaku ID, channel yang membahas tentang budidaya ikan nila dengan sistem RAS. Saat ini posisi kita sedang berada di kota Yogyakarta untuk mengadakan instalasi paket kolam dengan sistem RAS dengan spesifikasi kolam bundar dari fiber dengan diameter 150 cm sebanyak 3 buah kolam. Ini nantinya akan menjadi cikal bakal mitra kita untuk Jawa Tengah, yang mana kita akan mengadakan kelas pelatihan ketika ini selesai sebagai salah satu sarana untuk farm tour. Kita datang dari Jakarta, itu di hari Jumat sore, terus ini posisi kolam sudah hampir setengah jadi, karena pada dasarnya jika kolam dengan ukuran D150, itu kita bisa melakukan pembuatan filtrasinya di area workshop kita. Jadi kita sudah rakit terlebih dahulu, lalu kita lepas pemipaannya. Jadi ini sistem knockdown. Jadi begitu kita sampai di lokasi, kita hanya tinggal memasang kembali apa yang sudah pernah kita rakit di Jakarta, untuk kemudian di lokasi instalasi tinggal pasang lagi. Itulah uniknya sistem RAS, karena kita bisa bongkar pasang, dan kita bisa pasang kembali di lokasi instalasi. Dengan begini, maka proses instalasi menjadi lebih cepat. Jadi kemarin kita sudah melakukan instalasi waktu di workshop untuk drum filtrasinya. Nah, hari ini kita mau rakit kembali, ditambah dengan pemasangan pipa dari kolam menuju filtrasi. Dan harapannya semua itu bisa selesai dalam proses 1 hari ini. Ikuti terus video ini dan lihat cara instalasinya hingga selesai, hingga kolam ini sudah jadi. Lokasinya masih sangat asri, saat ini dipenuhi oleh pohon pisang dan beberapa tumbuhan lainnya. Dan kita akan instalasi kolam dengan sistem RAS di sebelah sana. Kita akan lihat, teman-teman bisa saksikan sendiri ini ya. Memanfaatkan, mengefisiensikan kembali lahan tertidur agar lebih produktif. Kolam diameter 150 cm, sebanyak 3 buah, lengkap dengan filtrasinya. Dengan target hari ini kita akan menyelesaikan semuanya. Jadi tanpa berlama-lama, cukup 1 hari instalasi dan langsung selesai. Jangan lupa juga untuk pasang atap supaya tidak terkena air hujan dan sinar matahari secara langsung. Sedikit ulasan tentang urutan filtrasinya, teman-teman, ya, karena sering banget yang bertanya, padahal sudah sering juga kita jelasin. Filter pertama ini akan menjadi pre-filter. Yang kedua filter mekanis. Kemudian 2 buah drum untuk filter biologis. Lalu ada PA buffer yang berisi karang jahe atau oyster. Yang terakhir samtank yang hanya berisi pompa air dan lampu UV. Lalu kemudian ada pompa air di bawah menyedot air untuk kemudian dialirkan kembali ke kolam-kolam. Air dari kolam akan dialirkan melalui SLO. Nanti kita akan integrasikan ke 3 buah kolam ini. Ada 1 pipa di bawah dan akan melanjutkan pipa ini hingga masuk ke dalam pre-filter. Sehingga putaran air hanya itu saja. Dari kolam, masuk ke filter, dari filter disedot, dipompa lagi ke kolam. Lalu dari kolam akan dikembalikan lagi ke filter. Ya. Pekerjaan pertama yang kita lakukan adalah merakit kembali filtrasi yang dalam bentuk drum ini, yang sebelumnya sudah pernah kita tes dan kita pasang pada saat kita masih berada di workshop Jakarta. Lalu kemudian dari sana, kemudian kita mulai memasang pipa-pipa aliran dari SLO ini. Terus kita akan memasang SLO luar, nanti akan turun. Ya, terus dari sini digabung dengan pipa juga, dan pipa ini langsung masuk ke dalam pre-filter. Yang mana pre-filter adalah bumper depan. Tugasnya melakukan pengendapan kotoran. Jadi sehingga kotoran mayoritas sudah mengendap di pre-filter, agar kotoran yang lebih halus masuk ke filter selanjutnya, yaitu filter mekanis. Nah, dengan mengkondisikan seperti ini, filter mekanis akan lebih jarang untuk dibersihkan, karena tidak langsung menangkap kotoran dari dalam kolam. Ya, bayangkan kalau teman-teman tidak memiliki pre-filter, artinya air dari kolam yang mengandung kotoran itu akan langsung masuk ke filter mekanis, sehingga filter mekanis lebih cepat kotor, dan teman-teman pasti lebih sering lagi atau rutin lagi membersihkannya. Disitulah kita meminimalisir kegiatan maintenance yang terlalu sering ini.
Karena kita juga inginnya tidak perlu terlalu capek ya. Oleh karena itu, pastikan teman-teman jika mengaplikasikan sistem RAS, selalu ada pre-filter di depan, ya, yang tugasnya mengendapkan kotoran. Jadi kotoran yang di pre-filter, banyak terendap di sana, yang di filter mekanis sudah jauh lebih sedikit. Oke teman-teman, ini update-nya ya. Jadi hampir 90% sudah mau selesai. Jadi kita baru menyelesaikan pemasangan pipa SLO dalam dan luar yang ini akan dialirkan ke kolam ya. Sekarang kita sedang dalam proses untuk membuat saluran menuju pre-filter ya. Jadi di setiap kolam ini nanti ada satu pipa yang akan tembus langsung ke drum menjadi pre-filter. Dan di sini ini kita kondisikan agar bisa terjadi pengendapan di sini ya. Makanya kita berikan ini. Oke, ini udah kita isi air semua, memastikan bahwa semua pelubangan menggunakan Unisil, tidak ada yang bocor ya. Lihat, Unisil, cara mudah untuk merakit drum antar pipa. Unisil yang original buatan Nilaku ID, silahkan bisa diorder di Tokopedia. Termasuk yang di bawah juga pakai Unisil. Unisil, tanpa rembes, tanpa bocor, kering. Oke. Nah, kemudian ini 2 drum akan kita gunakan sebagai filter biologis. Kemudian ini pH buffer yang berisi karang jahe, lalu ini samteng yang berisi pompa air dan lampu UV. Ini tadi kita isi untuk memastikan jika ada yang rembes atau bocor, ya baru kita lakukan perbaikan. Ini sekarang posisinya belum ada yang dilem karena ngetes. Nanti setelah memastikan semuanya nggak ada yang bocor, baru kita lepas kembali, kita lem ya. Oke, sedikit lagi sudah selesai prosesnya. Nah, terasa ini belum jam 12 siang, tadi kita memulai pengerjaan dari jam 9 pagi. Jadi instalasi sistem RAS, jika semua perlengkapan, peralatan semua sudah ready, instalasi di lokasi customer itu akan berjalan dengan sangat cepat. Sekarang kita juga sedang melakukan pemasangan pipa, nanti dari samteng masuk ke kolam, ya. Ini yang dialirkan kembali ke kolam. Jadi nanti ada 3 buah pipa yang akan menempel di tembok. Pertama pipa dari samteng masuk ke kolam, lalu ada pipa untuk aerasi di kolam, dan ada pipa dari torennya di sana. Jadi nanti ketika panen, semua air dibuang untuk pengisian kembali, cukup mengambil pemipaan yang airnya berasal dari toren itu, ya. Jadi tidak perlu repot-repot tarik selang lagi, pemipaan air langsung turun dari toren mengisi ke semua kolam. Akhirnya selesai juga pembuatan kolam sistem RAS dengan kolam diameter 150 cm sebanyak 3 buah kolam. Sekarang kita hanya tinggal menunggu pemasangan listrik karena di sini belum ada colokan untuk listrik. Di situ itu untuk mesin aerasi, untuk pompa air, kemudian di sini stop keran yang mengalirkan air dari samteng untuk kembali ke kolam juga sudah kita pasang. Semua sudah rapih. Jadi seperti inilah kondisi terakhir, kita selesai jam setempat menunjukkan jam 1:30 siang ya. Jadi tidak memakan waktu yang lama untuk kita bisa menyelesaikan pembuatan sistem RAS di lokasi ini. Untuk teman-teman yang berminat membuat sistem RAS, silahkan bisa menghubungi kita. Kita ready dan siap untuk membuat kolam sistem RAS di lokasi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Baiklah teman-teman Nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.